2026 itu hanya mampu memberikan gaji siltap atau tunjangan perangkat desa selama 4 bulan, yaitu dimulai dari Bupati Pati Sudewo seusai ditetapkan jadi tersangka dalam 2 perkara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membantah tuduhan yang ada. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK saat hendak dibawa ke rutan Selasa 20 Januari malam, Sudewo mengklaim tak mengetahui tindak pidana yang disangkakan padanya. Sudewo bahkan menyatakan dirinya dikorbankan dalam perkara ini. Terkait tuduhan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa, Sudewo menegaskan bahwa rencana seleksi baru akan dilakukan pada Juli 2026 sesuai kemampuan APBD. Menurut Sudewo, APBD 2026 hanya mampu memberikan gaji perangkat desa mulai September 2026. Ia juga menekankan tak pernah berbicara dengan kepala desa, camat ataupun OPD terkait mahar jabatan. Lebih lanjut, Sudewo mengaku telah memanggil Kepala Dinas PMD pada Desember 2025 untuk menyusun draft peraturan bupati yang ketat. Sudewo pun menyinggung aroma politis di balik OTT terhadapnya. Ia menilai kondisi politik lokal turut mempengaruhi dinamika kasus yang kini menjeratnya. Adapun terkait kasus pemerasan jual beli jabatan perangkat desa, Sudewo jadi tersangka bersama 3 orang lainnya yang merupakan kepala desa di Pati. Sementara itu dalam perkara kedua, Sudewo jadi tersangka dugaan suap proyek rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA. Status tersangka ini sempat dibantah oleh Sudewo, namun KPK menegaskan sebaliknya. PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Hayu mengatakan perkara DJKA resmi naik ke penyidikan agar proses hukum lebih efisien. Adapun sebelum naik ke mobil tahanan, Sudewo berpesan pada warga Pati agar tetap tenang. Soal permintaan untuk uang kepada perangkat desa itu gimana, Pak? ini ya, saya ngomong apa adanya. Ya. Soal dipercaya atau tidak, monggo. Pelaksanaan pengangkatan pengisian perangkat desa itu adalah bulan Juli 2026, masih 6 bulan ke depan. Mengapa bulan Juli? Karena APBD 2026 itu hanya mampu memberikan gaji siltap atau tunjangan perangkat desa selama 4 bulan, yaitu dimulai dari bulan September. Maka pengisiannya itu bulan Juli. Saya belum pernah membahas secara formal maupun secara informal kepada siapapun, kepada kepala desa. Seluruh kepala desa Kabupaten Pati, saya belum pernah membahasnya. Kepada camat, kepada OPD, belum pernah membahasnya sama sekali. Soal ada rumor bahwa ada kepala desa yang bertransaksional soal perangkat desa, itu saya juga pernah mengklarifikasi yang bersangkutan. Ada 1 orang katanya demikian pengumpulan uang. Saya klarifikasi dia tidak melakukan, dan sebagai penegasan bahwa saat seleksi nantinya itu betul-betul fair dan objektif, tidak ada celah untuk bermain. Saya sudah memanggil Pak Tri Suharyomo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang tupoksinya menangani itu di awal bulan Desember 2025, supaya draft peraturan bupati nanti itu betul-betul dibuat tidak ada celah bagi siapapun untuk bermain. Salah satunya adalah seleksinya sistem CAT, dan juga mengundang ormas, LSM dan semua pihak termasuk media untuk melakukan pengawasan seleksi. Yaitu, dan itu betul-betul saya niatkan. Karena apa? Selama saya menjadi bupati itu, pada pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati, baik eselon 3 maupun eselon 2 yang ratusan orang, termasuk pejabat di rumah sakit umum daerah dan BUMD, tidak ada satupun
yang transaksional. Saya tidak menerima imbalan apapun. Konkretnya Pak Dewo, ada angka 125 ke 225 itu angka dari Anda, perintah dari... Enggak, sama Bukan, sekali. jadi gimana Pak? Jadi Bapak dikorbankan atau di Saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Dan ini saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. 3 orang kepala desa yang tersangka ini pernah menghadap saya di kantor kabupaten, kalau nggak salah di sekitar awal Desember, minta petunjuk soal pengisian perangkat desa. Saya katakan bahwa pengisian perangkat desa adalah sepenuhnya... Itu pengulangan Pak, soal Bapak ditetapkan tersangka di JKA terakhir. Kades yang juga merupakan bagian dari tim SSDW sebagai koordinator kecamatan atau Korcam, atau dikenal dengan tim 8 dengan susunan sebagai berikut. Jadi untuk memuluskan acaranya atau kegiatan. Bupati Pati Sudewa kini telah resmi jadi tersangka kasus pemerasan jual beli jabatan perangkat desa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap praktik jual beli jabatan ini dilakukan Sudewo bersama sejumlah orang yang tergabung dalam tim khusus bernama Tim 8. Tim bentukan Sudewo ini beranggotakan para kepala desa yang merupakan tim suksesnya saat Pilkada 2024. 2 diantaranya adalah Kades Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Abdul Suyono, dan Kades Arumanis, Kecamatan Jaken, Sumarjiono. Abdul Suyono dan Sumarjiono diinstruksikan Sudewo untuk menarik uang dari para calon perangkat desa. Keduanya kemudian menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa dengan tarif Rp125 juta hingga Rp150 juta. Namun ternyata Suyono dan Sumarjiono menaikkan tarifnya menjadi Rp165 juta hingga Rp225 juta tiap calon. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selasa 20 Januari malam mengatakan dalam aksinya para tersangka melakukan pengancaman. Ancaman tersebut berupa peniadaan seleksi perangkat desa di wilayah tersebut bila tak membayar tarif yang ditentukan. Konstruksi perkara ini bermula pada akhir tahun 2025 saat Pemkab Pati mengumumkan akan membuka 601 formasi jabatan perangkat desa yang kosong pada Maret 2026. Adapun terkait kasus ini KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai 2,6 miliar rupiah. Uang tersebut berasal dari setoran 8 kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken yang kemudian dikumpulkan hingga 18 Januari 2026. Para tersangka mengumpulkan uang miliaran rupiah itu ke dalam karung layaknya beras. KPK pun mengimbau calon perangkat desa lain yang merasa jadi korban pemerasan untuk kooperatif memberikan informasi guna pengembangan perkara. Pada akhir tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengumumkan akan membuka formasi jabatan perangkat desa pada bulan Maret 2026. Jadi di akhir tahun sudah disampaikan bahwa akan ada pembukaan formasi ya untuk perangkat desa di tahun depan. Maksudnya di tahun ini pada bulan Maret. Kabupaten Pati diketahui memiliki total 21 kecamatan dengan 401 desa dan 5 kelurahan. Jadi keseluruhannya ada 406 ya. Saat ini diperkirakan terdapat 601 jabatan perangkat desa yang kosong. Jadi ada 601 jabatan yang akan diisi pada formasinya pada bulan Maret yang akan datang. Atas informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan oleh saudara SDW selaku Bupati periode 2025-2030 bersama-sama dengan sejumlah anggota tim sukses atau orang-orang kepercayaannya untuk meminta sejumlah uang kepada para calon perangkat desa. Ini perangkat desa aja dimintain uang gitu ya untuk jadi ini. Ya seperti tadi disampaikan umumnya itu ya apa namanya pejabat eselon 2, eselon 1 di kabupaten, tapi ini desa ini. Sejak bulan November 2025 diketahui SDW telah membahas rencana pengisian jabatan perangkat desa tersebut bersama tim sesnya. Pada masing-masing kecamatan, selanjutnya ditunjuk kepala desa atau kades yang juga merupakan bagian dari tim ses SDW sebagai koordinator kecamatan atau korcam
atau dikenal dengan tim 8 dengan susunan sebagai berikut. Jadi untuk memuluskan acaranya atau kegiatannya tersebut, maka ditunjuk beberapa kepala desa. Ya, itu dulunya adalah tim sukses ya. Jadi seperti itu. Jadi dulu tim sukses gitu ya, seperti itu. Nah, ditunjuk kembali. Ada 8 orang di sini. Yaitu Saudara SIS, Kades Karangrowo, Kecamatan Juwana, Saudara SUD, Kades Angkatan Lor, Kecamatan Tambakromo, Saudara Yon, Kades Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Saudara IM, Kades Gadu, Kecamatan Gunung Wungkal, Saudara YY, Kades Tambaksari, Kecamatan Patikota, kemudian Saudara PRA selaku Kades Sumampir, Kecamatan Patikota, Saudara AG, Kades Selungkep, Kecamatan Kayen, dan Saudara Zion, Kades Arumanis, Kecamatan Jaken. 8 orang tersebut. Selanjutnya Saudara YON selaku Kades Karangrowo, Kecamatan Jaken, dan Saudara Zion selaku Kades Arumanis, Kecamatan Jaken menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk menginstruksikan pengumpulan uang dari para caperdes, ya, calon perangkat desa. Tuh. Berdasarkan arahan SDW, YON dan Zion kemudian menetapkan tarif sebesar 165 juta sampai 225 juta untuk setiap calon perangkat desa. Nah, jadi tiap perangkat desa itu dimintai antara 165 sampai dengan 225 juta untuk mendaftar ya. Kemudian besaran tarif tersebut sudah di-markup oleh YON dan Zion dari sebelumnya 125 juta sampai dengan 150 juta. Nah, dari awalnya Saudara SDW itu dengan Saudara YON dan Zion dan yang lainnya yang tim 8 itu 125 sampai 150. Tetapi kemudian oleh di lapangan oleh Saudara YON dan Zion ini dinaikin, ya tentunya juga untuk keuntungan mereka ya. Dalam praktiknya proses pengumpulan uang tersebut diduga disertai ancaman. Jadi diancamlah. Apabila caperdes, calon perangkat desa tidak mengikuti ketentuan, tidak mau membayar seperti ya, tidak mau memberikan sejumlah uang, maka formasi perangkat desa tidak akan dibuka kembali pada tahun-tahun berikutnya. Jadi nanti nggak akan ada lagi gitu seperti itu. Nah, kemudian atas pengkondisian tersebut hingga 18 Januari 2026 Zion tercatat telah mengumpulkan dana kurang lebih sebesar 2,6 miliar yang berasal dari 8 kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken. Ya tadi kan berapa sih gitu nilainya? Paling juga kalau ini kecil, tetapi ternyata setelah dikumpul-kumpul karena memang banyak gitu ya, tadi sekitar 601 perangkat desa, maka untuk wilayah Kecamatan Jaken saja ini jumlahnya 2,6 miliar. Uang tersebut dikumpulkan oleh Zion dan Saudara Zan selaku Kades Sukorukun yang juga bertugas sebagai pengepul dari para caperdes untuk kemudian diserahkan kepada Yon yang selanjutnya diduga akan diteruskan kepada Saudara SDW. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim dari KPK mengamankan 8 orang yang dibawa dari Pati ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, yaitu Saudara SDW, Bupati Pati periode 2025-2030, Saudara YON, Kades Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Saudara Zion, Kades Arumanis, Kecamatan Jakenan, Saudara JAN, Kades Sukorukun, Kecamatan Jakenan, Saudara TAS, Camat Jaken, Saudara PRI, Camat Margorejo, Saudara Sui, calon perangkat desa, dan Saudara JKL, calon perangkat desa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.